Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas rangkaian listrik. Mungkin yang pertama kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin yang pertama boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alvino Prasetyaputra Irawan dengan NIM akhir 047. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomatis tahun 2022. Perkenalkan, saya Ernanta Fidel Mardiga dengan NIM akhir 058 dari TRO 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Akbarul Haq, NIM akhir 065 dari TRO 22. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reza Zafron dengan NIM akhir 066, dan di sini saya ada di TRO angkatan 2022. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk gelombang. Sebelumnya izin menjelaskan yang ada di PPT, bentuk gelombang. Dalam rangkaian listrik, bentuk gelombang itu mengacu pada pola perubahan tegangan atau arus terhadap waktu. Secara umum, gelombang dapat berbentuk periodik atau non-periodik. Gelombang periodik adalah yang akan berulang dalam suatu interval waktu tertentu. Gelombang non-periodik tidak mengalami pola yang teratur dan tidak berulang dalam interval waktu tertentu. Sumber searah adalah di mana untuk selang waktu dari 0 sampai tak hingga nilainya akan selalu tetap konstan. Sedangkan kali ini akan dibahas di rangkaian listrik dengan sumbernya adalah bolak-balik, di mana waktu tertentu akan didapatkan nilai yang berbeda-beda atau disingkatnya dengan sumber AC atau alternatif komunikasi digunakan sumber DC. Maka komponen pasif seperti L dan C akan menjadi rangkaian hubung yang singkat dan terbuka. Tetapi dengan sumber AC, komponen L dan C akan berbeda halnya saat diberikan sumber DC. Salah satu sifat khusus dari gelombang AC adalah dia mempunyai sifat periodik atau berulang dengan selang waktu tertentu atau lebih sering disebut dengan periodik. Di mana nilai dari periodik ini memenuhi persamaan F dalam kurung T sama dengan F dalam kurung T ditambah N T tutup kurung, di mana N sama dengan integer 0 atau 1 atau 2 dengan T sama dengan periodik seperti terlihat dalam rangkaian listrik. Juga bentuk gelombang mengacu pada pola perubahan tegangan atau arus terhadap waktu. Boleh lanjut. Dalam rangkaian listrik, beberapa jenis bentuk gelombang yang umum digunakan meliputi, yang pertama itu ada gelombang sinusoidal, terus yang kedua itu ada gelombang kotak atau square wave, yang ketiga ada gelombang segitiga atau triangle wave, yang keempat ada gelombang pulse atau pulse wave, yang kelima ada gelombang sawtooth atau sawtooth wave. Izin menjelaskan untuk apa saja gelombang yang ada di kelima ini. Yang pertama itu gelombang sinusoidal memiliki bentuk seperti gelombang sinus yang teratur dan digunakan secara luas dalam sistem AC untuk mewakili tegangan dan arus bolak-balik. Selain gelombang sinusoidal, terdapat pula gelombang kotak yang memiliki bentuk tegangan yang tiba-tiba naik dari nilai minimum ke nilai maksimum, kemudian turun kembali dalam waktu yang singkat. Lalu
gelombang kotak ini sering digunakan dalam sirkuit digital dan sebagai sinyal pemicu. Sedangkan gelombang segitiga atau triangle wave memiliki pola linier, naik dan turun, dari nilai minimum ke nilai maksimum atau sebaliknya. Gelombang ini sering digunakan dalam pembangkit sinyal atau dalam aplikasi modulasi. Ada juga gelombang pulsa atau pulse wave, yang mana terdiri dari serangkaian pulsa pendek yang tiba-tiba dan berulang. Gelombang pulsa ini umumnya digunakan dalam komunikasi digital dan elektronika pengukuran. Yang terakhir itu ada gelombang sawtooth atau sawtooth wave. Di sini gelombang ini memiliki bentuk yang menyerupai gigi gergaji dengan naiknya tegangan secara linear dari nilai minimum ke nilai maksimum, diikuti oleh penurunan yang cepat ke nilai minimum. Gelombang sawtooth ini sering digunakan dalam pembangkit waktu dasar atau dalam sirkuit sinkronisasi. Jadi setiap bentuk gelombang ini memiliki karakteristik keunikannya sendiri dan digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi dalam rangkaian listrik. Oleh karena itu, pemahaman tentang bentuk gelombang yang berbeda-beda sangat penting dalam merancang dan mengoperasikan sistem listrik dan dengan efisien. Sekian dari pemaparan saya tentang bentuk gelombang. Boleh di next untuk materi selanjutnya. Izin menjelaskan tentang konsep fasor. Konsep fasor adalah bilangan kompleks yang mempresentasikan besaran atau magnitud dan fasa gelombang sinusoidal. Fasor biasanya dinyatakan dengan sebuah notasi pada domain frekuensi yang hanya terdiri dari besaran dan fasa. Representasi matematis dari sebuah gelombang periodik seperti gelombang sinusoidal dalam bentuk vektor kompleks. Dalam elektronika dan ilmu listrik, fasor sangat berguna untuk menganalisis sinyal AC karena memungkinkan perhitungan yang lebih sederhana dan intuitif daripada menggunakan metode trigonometri langsung. Next. Berikut ada beberapa jenis konsep fasor yang umum dalam analisis rangkaian listrik. Yang pertama, tegangan fasor, yaitu representasi vektor dari tegangan dalam rangkaian listrik AC. Yang kedua, arus fasor, yaitu representasi vektor dari arus dalam rangkaian listrik AC. Yang ketiga, impedansi fasor, yaitu representasi vektor dari impedansi dalam rangkaian listrik AC. Yang keempat, admitansi fasor, yaitu representasi vektor dari admitansi dalam rangkaian listrik AC. Yang terakhir atau yang kelima, daya fasor, yaitu representasi vektor dari daya dalam rangkaian listrik AC. Dengan menggunakan fasor, sinyal AC dapat direpresentasikan sebagai vektor yang memiliki amplitudo dan fase. Amplitudo fasor mempresentasikan amplitude maksimum dari sinyal, sedangkan sudut atau fase fasor mempresentasikan pergeseran fase sinyal tersebut relatif terdapat referensi tertentu. Salah satu dari keunggulan utama penggunaan fasor yaitu kemampuannya untuk menangani masalah yang melibatkan rangkaian listrik yang kompleks dengan lebih mudah. Dengan domain fasor, operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aljabar vektor kompleks. Demikian konsep fasor yang saya jelaskan. Mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks adalah penggunaan bilangan kompleks yang memberikan pendekatan matematis yang kuat dan efisien untuk memahami perilaku sinyal AC dan elemen-elemen listrik. Jadi misalnya semacam implementasi sebuah elemen dalam rangkaian AC dapat direpresentasikan sebagai bilangan kompleks, di mana bagian real menunjukkan resistasi dan bagian imajiner menunjukkan reaktansi atau induktasi dan kapasitansi. Dengan melakukan tegangan dan arus sebagai bilangan kompleks, kita memahami dapat interaksi antara fase dan magnitudo sinyal dengan lebih jelas. Melalui teorema impedansi, sinyal AC dapat ditransformasikan ke domain frekuensi kompleks. Kemungkinan analisis respons frekuensi dari tegangan listrik. Dengan demikian, penggunaan bilangan kompleks dalam analisis rangkaian listrik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis, merancang, dan memahami kerangka rangkaian listrik dengan lebih efisien. Dan berikut adalah jenis-jenis bilangan kompleks. Yang pertama, ada bilangan kompleks standar, yaitu bilangan yang memiliki bilangan real dan imajiner, yang sama-sama merupakan bilangan real. Contohnya adalah 3 ditambah 4i, di mana 3 adalah bagian real dan 4i adalah bagian imajiner. Yang kedua adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang hanya memiliki bagian real dan tidak memiliki bagian imajiner. Contohnya adalah 5. 2, 3, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang hanya memiliki bagian imajiner dan bagiannya realnya 0. Contohnya seperti 3i atau min 2i. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah bilangan kompleks murni. Bilangan kompleks murni merupakan bilangan kompleks yang dimana bagian realnya 0. Dalam bentuk umumnya bilangan kompleks murni ini dapat ditulis sebagai BI, di mana B adalah bagian imajiner. Yang kelima adalah bilangan konjugat. Bilangan konjugat ini adalah bilangan kompleks A ditambah BI, adalah A atau A dikurangi BI. Dalam bilangan konjugat, tanda dari bagian imajiner berubah. Yang terakhir, sebelumnya, yang keenam adalah bilangan kompleks polar. Bilangan kompleks ini dapat juga diwakili dalam bentuk polar menggunakan magnitudo atau jarak dari titik ke pusat ke koordinat dan sudut fasa. Yang terakhir adalah bilangan kompleks eksponensial. Bilangan kompleks ini juga dapat diwakili sebagai bentuk eksponensial menggunakan eksponensial kompleks. Representasi dari eksponensial ini dari bilangan kompleks adalah real, di mana R adalah magnitudo dan 0 adalah sudut fasa. Sekian penjelasan tentang bilangan kompleks. Dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu membahas tentang arus dan tegangan sinusoidal. Arus dan mungkin bisa di next dulu slide-nya. Oke, untuk arus dan tegangan sinusoidal merujuk pada pola variasi arus dan tegangan yang mengikuti pola gelombang sinusoidal sepanjang waktu. Arus sinusoidal adalah arus yang berubah arah secara teratur, bolak-balik mengikuti pola sinusoidal. Tegangan sinusoidal di sisi lain adalah atau merupakan tegangan yang juga bervariasi secara sinusoidal sepanjang waktu. Kedua sinyal ini penting dalam analisis sistem listrik AC atau listrik bolak-balik, karena sebagian besar sumber daya listrik yang digunakan di seluruh dunia menghasilkan sinyal AC itu sendiri. Kemudian, arus dan tegangan sinusoidal dalam rangkaian listrik diatur oleh parameter seperti amplitudo maksimum, frekuensi, dan fase. Amplitudo maksimum menentukan nilai puncak dari gelombang sinusoidal, sementara frekuensi menunjukkan seberapa cepat gelombang berulang dalam satu periode. Fase mengacu pada posisi awal gelombang sinusoidal relatif terhadap titik referensi dalam siklusnya. Lalu, berikut ini merupakan jenis-jenis arus dan tegangan sinusoidal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai arus sinusoidal, jenis dari arus sinusoidal. Yang pertama, ada
Mungkin bisa di next dulu. Yang pertama yaitu arus sinusoidal AC atau arus bolak-balik. Merupakan arus yang mengalir dalam suatu sirkuit listrik dengan pola osilasi sinusoidal terhadap waktu. Lalu untuk poin yang kedua yaitu arus fasa. Arus fasa itu sendiri merupakan arus yang mengalir dalam salah satu fasa dari sistem 3 fasa. Lalu yang ketiga, arus berfrekuensi. Arus berfrekuensi merupakan arus yang memiliki frekuensi tertentu, sering diukur dalam Hertz atau Hz. Lalu untuk poin yang keempat, arus puncak. Arus puncak merupakan nilai maksimum dari arus sinusoidal. Lalu untuk poin yang kelima, yaitu arus efektif atau RMS, yaitu merupakan nilai efektif dari arus sinusoidal yang dimana merupakan nilai arus yang setara secara termal dengan arus DC atau arus yang searah. Lalu untuk poin yang keenam, yaitu arus puncak ke puncak, yang dimana selisih antara nilai puncak positif dan nilai puncak negatif dari arus sinusoidal. Lalu untuk yang selanjutnya, berikut ini adalah jenis-jenis arus dan tegangan sinusoidal, dan saya akan membahas tentang yang tegangan sinusoidal. Yang pertama, jenisnya adalah tegangan sinusoidal AC atau tegangan bolak-balik. Tegangan yang berubah dengan pola osilasi sinusoidal terhadap waktu. Lalu yang kedua, tegangan fasa. Tegangan yang ada antara dua titik dalam satu fasa dari sistem 3 fasa. Lalu poin yang ketiga, tegangan berfrekuensi. Tegangan berfrekuensi adalah tegangan yang memiliki frekuensi tertentu, yang dimana sering diukur dalam Hertz juga. Lalu untuk poin yang keempat, tegangan puncak. Tegangan puncak adalah nilai maksimum dari tegangan sinusoidal itu sendiri. Lalu yang kelima, tegangan efektif atau RMS merupakan nilai efektif dari tegangan sinusoidal yang merupakan nilai tegangan yang secara termal dengan tegangan DC atau tegangan searah. Lalu yang poin yang terakhir yaitu tegangan puncak ke puncak, yaitu selisih antara nilai puncak positif dan nilai puncak negatif dari tegangan sinusoidal. Arus dan tegangan sinusoidal dalam rangkaian listrik diatur oleh parameter seperti amplitudo maksimum, frekuensi, dan fase. Amplitudo maksimum menentukan nilai dari puncak dari gelombang sinusoidal, memungkinkan insinyur listrik untuk memprediksi dan memahami respons sistem listrik terhadap sinyal AC. Hal ini penting dalam merancang, mendiagnosis, dan memperbaiki rangkaian listrik yang melibatkan sinyal AC atau sinyal bolak-balik, seperti dalam peralatan elektronik, sistem tenaga listrik, dan perangkat telekomunikasi. Dengan memahami sifat dan perilaku arus dan tegangan sinusoidal, insinyur dapat mengoptimalkan kinerja sistem serta memastikan keandalan dan efisiensi operasionalnya. Mungkin cukup sekian, boleh dilanjut. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, ataupun sebagainya dalam pembuatan video ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.